Masa kita ngomongin, kita sudah bercerai, masa kita ngomonginnya chatting? Ini kan anak loh, harus kita ngomongin by suara dong. Kalau ketemu aja nggak bisa, paling nggak via telepon yang bener gitu loh. Jadi saya ngedengar suara dia ngedengar suara saya. Bagaimana nih kita atur untuk anak gitu. Nih menjalani hidup yang baru sudah semakin bahagia kah atau bagaimana? Bahagia guys, lihat nggak mataku? Bahagia kan? Apa perlu dibuka maskernya? Aku bahagia. Oke. Tuh, menjalani tutup lagi ya. PPKM. Siap. Menjalani keseharian sekarang jadi seperti apa nih Kak? Ya nggak ada yang berubah sih sebenarnya, kalau keseharian sama aja. Yang berubah cuma status. Jadi sebenarnya lebih lega aja sih akhirnya. Perjalanan panjang ini, perjalanan masalah yang panjang ini selesai juga gitu. Lebih ke lega sih aku, lebih ke bersyukur gitu sih. Kak, tapi belakangan juga lagi sering-sering posting video-video liburan ke luar negeri, tapi hal-hal galau dulunya masih ada juga gitu. Karena teman-teman aku baru pada ngirimin, jadi kayak oh my god dulu gue gini, haha sekarang gue bahagia gitu. Lucu aja sih sebenarnya. Pokoknya aku sih nggak ada nama, nggak maksudnya gini loh, pembelajaran aja yang kemarin, masalah-masalah yang sudah aku lalui ini jadiin pembelajaran kehidupan ke depannya supaya aku jangan sampai terjatuh di tempat yang sama lagi, jangan sampai membuat keputusan yang salah lagi, jangan sampai salah memilih orang lagi gitu. Jadi aku lebih berhati-hati sih gitu. Bukan berarti aku menyesal dengan pernikahan yang kemarin karena aku memiliki anak, aku pasti bersyukur tetap. Tapi situasinya yang aku sesalikan, jadi jangan sampai itu terjadi lagi ke depannya. Itu paling itu sih. Kak, jadi kan tidak menutup kemungkinan dapat pasangan baru ya? Enggak dong, harus membuka hati dong. Kan udah lama sendirinya. Sudah mulai membuka hati berarti? Iya harus dicoba ya gitu, karena proses gitu kan. Aku sendiri juga sebenarnya bisa dibilang aku sendirian terus dari 2018 sebenarnya. Tapi ya statusnya sekarang yang benar-benar baru berpisah secara resmi gitu ya, secara negara, secara hukum sekarang gitu. Kalau dibilang buka hati ya pastilah, tapi proses aja gitu. Jadi siapapun itu orangnya yang lagi deket-deketin aku kah atau gimana kah, atau nantinya ada yang dateng lah untuk ceritanya bagaimana ya aku jalanin aja gitu loh. Bukan berarti kayak enggak gua nggak mau lagi ya, nggak gitu. Tapi ya pelan-pelan aja gitu. Masih enjoy dengan sekarang nih yang sendiri, maksudnya status single, lagi mulai bernafas gitu kan, kayak lega, pengen nikmatin dulu sama anak, sama orang tua, sama keluarga. Masih itu sih fokusnya masih itu gitu. Tapi bukan berarti aku menutup diri gitu. Tetap mencoba membuka hati. Kak, kan ada yang bilang bahwa balas dendam terbaik sama masa lalu itu adalah mencintai diri sendiri dan memperbaiki diri sendiri. Mungkin apa sih yang mau diubah atau nggak ada yang mau diubah dari diri aku justru aku menjadi tetap seorang Talitha Latif yang semua teman-teman mengenal aku dari kecil gitu ya. Aku akan menjadi diriku sendiri, tapi aku akan lebih mencintai diriku sendiri. Yang mungkin kemarin ini aku selalu mengorbankan diriku demi orang lain gitu. Aku mungkin selalu put aside nih diri aku yang belakangan aja deh. Aku selalu mengedepankan orang-orang lain gitu di sekelilingku. Mungkin saat ini udah saatnya aku lebih memperhatikan diri aku lagi. Aku punya time sekarang. Aku single, aku punya banyak waktu untuk merawat diriku. Aku bisa mempercantik diri. Sekarang pelan-pelan aku mulai diet lagi karena aku punya penyakit kanker juga udah semakin membaik. Aku udah mulai starting diet lagi gitu. Jadi kayak itu kan salah satu bentuk appreciate dengan diri sendiri ya gitu. Terus kayak aku juga mulai kayak mulai starting do workout yang aku suka lagi gitu. Jadi aku lebih memanfaatkan momen ini dengan hal-hal yang memang positif, yang baik dan bikin good impact ke diri aku sendiri sih kayak gitu. Nah, rencana untuk diet itu berapa turun berapa kilo gitu mau rencananya? Ya sesuai aja kan aku ini kan naik berat badan ini kemarin kan karena memang sakit kanker gitu. Jadi ya yang sebanyak apa naiknya ya sebanyak itu juga turuninnya lah gitu. Nggak ngoyo-ngoyo amat juga sih, slow aja. Kan aku pergi ke dokter juga bukan nurunin sendiri. Jadi aku pakai dokter juga gitu. Jadi ya
ikutin aja programnya gitu, sambil ya fun gini kan. Kalau kita ngelakuin segala sesuatu, kalau fun tuh nggak beban jadinya gitu. Terus kerja tetap kerja, syuting tetap syuting, ngurusin anak tetap ngurusin anak gitu ya, melakukan kesehariannya tapi dengan hati yang lega gitu. Semua melakukan segala kegiatannya tuh dengan hati yang plong gitu. Kondisi anak sekarang gimana Kak? Mungkin lebih ceria kah atau seperti apa? Kalau kondisi anak sih baik-baik aja. Dari sebelum dan setelah aku putusan tuh baik-baik aja, karena kan anak aku, maksudnya anak ya, tidak aku geret-geret ke dalam masalah ini gitu. Dia biarkanlah hidup dengan kehidupannya gitu. Jadi nggak ada masalah kalau anak aku, nggak ada hal yang bagaimana juga dengan perubahan statusku pun tidak ada perubahan juga di dia. Dia tetap sekolah, dia tetap makan yang baik, istirahat yang baik, bermain yang baik gitu. Dia tetap dengan kapasitas seorang anak yang baik gitu. Tapi apa? Oh enggak. Makanya kemarin saya pernah dengar sih, saya nggak tahu ya kalian dapat dari mana itu tayangan itu, atau siapa yang mewawancarai atau siapa yang di TV, saya nggak tahu. Tapi itu salah sekali. Saya tidak pernah menutup akses apapun untuk anak. Saya ada buktinya, bisa saya share juga, tapi nggak perlu. Saya dari awal tidak pernah ada statement apapun untuk membatasi akses kepada anak. Justru saya silahkan. Masalahnya memang tidak ada yang datangi kami untuk melihat anak saya, itu memang tidak ada gitu loh. Jadi jangan diputar-putar balikin aja gitu loh. Fakta ini, mohon maaf nih kalau misalnya ditayangin nggak usah dipotong bagian ini gitu, karena memang betul dari saya sakit Maret 2020 sampai hari ini dia tidak pernah datang ke rumah saya untuk melihat saya ataupun anaknya. Tidak pernah saya larang gitu, memang tidak pernah datang. Kalau mau datang silakan. Yang penting dia tahu kita harus ada komunikasi dulu kalau sekarang, karena status kami sudah berpisah. Harus ada komunikasi dulu bagaimana aktivitas si anak. Ketika memang ada waktu yang bisa, dan anak itu sekarang hak aslinya kepada saya, berarti harus juga dilihat kondisi dan situasi saya di saat saya mungkin lagi bebas bekerja, karena kan saya wanita bekerja. Jadi di saat saya waktunya bisa dan anak juga waktunya capable, ya ayo gitu, nggak ada masalah. Tapi selama tidak seperti itu ya harus bersabar menunggu. Tapi saya tidak ada menutup akses, jadi itu salah sekali. Kalau ngasih nafkah masih nggak sih? Enggak. Ke anak sampai saat ini? Enggak. Anak sendiri nggak pernah nanya ayahnya? Enggak juga sih gitu. Ya, mungkin dia udah sibuk dengan situasinya ya gitu. Toh pun kalau dia tanya saya juga nggak ada masalah gitu. Maksudnya Telepon gitu? nggak ada tuh, mana nggak ada di telepon. Saya waktu kemarin putusan saya dia ada kasih chat ke saya. Saya balas untuk yang bagian anak ya, karena buat saya urusan saya dengan dia sekarang saat ini dan kedepannya hanyalah anak. Di luar itu udah nggak ada lagi gitu. Jadi ketika dia ada bertanya seputar anak kami, ya saya balas gitu. Saya bilang untuk urusan anak silahkan kamu hubungi saya. Tapi sampai hari ini putusan saya tanggal 29. Hari ini tanggal 11. Belum ada dia menghubungi saya. Dan seminggu setelah putusan dia ada lagi bertanya mengenai anaknya. Saya pun jawab anaknya lagi soal online. Dia minta difotoin, saya fotoin, saya kirimin. Sampai saya bilang kalau kamu mau berbicara seputar anak, saya kembali lagi saya ingatkan, silakan hubungi saya segera. Maksudnya masa kita sudah bercerai, masa kita ngomonginnya chatting? Ini kan anak loh, harus kita ngomongin by suara dong. Kalau ketemu aja nggak bisa, paling nggak via telepon yang bener gitu loh. Jadi saya ngedengar suara dia ngedengar suara saya. Bagaimana nih kita atur untuk anak gitu? Karena saya seterbuka itu, tapi ternyata tidak ada teleponnya gitu. Kalau saya mau buka di sini chatnya juga bisa, tapi buat apa ya gitu? Yang kasihan dia bukan saya soalnya. Jadi makanya saya bingung tuh, ada katanya berita-berita, ada headline berita apa segala macam, katanya saya membantu. Nggak pernah, saya sesantai sebaik itu. Uang nggak saya tuntut, KDRT polisi nggak saya laporin, apalagi nafkah nggak saya tuntut, untuk anak untuk saya nggak saya tuntut gitu. Tapi kalau dia bandingin saya ganggu gini nih setelah putusan, ya nanti saya mikir-mikir dua kali deh nih, apa mungkin saya udah telepon Om Juan juga sih, Om Juan sama Maruli itu Tampu Bolon, aku udah telepon tuh bertiga ke conference call. Aku udah bilang pokoknya Om, kalau misalnya dia ganggu saya terus, atau pihak mereka, saya nggak tahu kan nih apakah pihak tertentu nih yang sengaja atau ke dianya, saya nggak tahu kan nggak ada komunikasi. Kalau saya diganggu terus nih setelah putusan ini, kok kayaknya nggak rela banget ya gitu, kok kayaknya dia aja udah tinggal dengan perempuan lain, udah dengan kehidupannya dia, pas saya nggak ada sentuh sekalipun kehidupannya dia gitu. Tapi kok kayaknya saya hanya untuk kebebasan diri saya aja tuh kayaknya kok diganggu banget sih gitu loh. Nah kalau misalnya saya diganggu terus dengan banding yang nggak jelas ini, saya telepon Om saya, Om Juan,
kita masukin aja laporan polisi yang kemarin tuntutan-tuntutan, maksudnya kemarin gugatan-gugatan yang tidak saya tuntut dengan laporan pidana, saya mau laporin kalau dia banding. Oke, Kak Thalita, setelah kasus itu semua sudah masih ada rasa trauma nggak sih untuk menjalani hubungan ke depannya? Masih sih, kalau ditanya trauma masih karena perjalanannya nggak sebentar Mbak. Jadi kayak buat aku proses healingnya juga nggak bisa sebentar, tapi harus aku jalanin gitu loh, ngerti nggak sih? Kayak harus nih gue maju gitu, kalau nggak gue akan stuck di situ terus. Karena kalau kita hidup dalam kesedihan nanti jadinya tambah sakit lagi. Aku udah sakit ntar kemana-mana gitu kan, aku nggak mau gitu. Karena aku harus maju, harus happy gitu loh. Tujuannya kan happy ya, bukan yang lain-lain loh. Tujuan aku di sini bukan uang, bukan ketenaran, bukan apa karir, bukan. Tujuan aku di proses aku ini adalah bahagia. Dah. Jadi ya aku harus melangkah untuk bahagia itu sih. Trauma sama anak band nggak sih? Trauma dong, Bo. Gila. Oke. Thank you guys. Sehat dan bahagia selalu, Kak Thalita. Sama-sama.